Halo Sobat ATR. Selamat datang kembali di ATR Channel. Berbagai daerah di Indonesia seakan tengah berlomba membangun atau merenovasi stadion standar FIFA. Keberhasilan renovasi stadion seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk manajemen proyek, anggaran, dan perencanaan yang matang. Namun, beberapa proyek di Indonesia mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan renovasi mereka. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi baik dari finansial maupun dari manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan stadion yang pembangunannya udah berjalan 50% tidak bisa terselesaikan dengan sempurna. Ada stadion yang terselesaikan renovasinya namun tidak sesuai dengan konsep desain yang sudah direncanakan dari awal, bahkan ada juga yang mangkrak. Namun sebelum pembahasannya dilanjut, alangkah baiknya jika kalian semua mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar channel ini semakin maju dan berkembang. Stadion Werguetan Kudus. Stadion yang berada di kota Kretek ini milik dari pemerintah Kabupaten Kudus yang kini menjadi markas dari Persiku Kudus. Stadion dengan kapasitas 15.000 penonton tanpa single seat. Mimpi membuat stadion modern di Kabupaten Kudus akhirnya dimulai pada tahun 2020 yang dilakukan bertahap. Secara fisik, bagian luar stadion berbentuk persegi dengan tiap sudutnya yang melengkung. Desain stadion tampak sangat modern dengan tribun yang tertutup atap. Terdapat juga lintasan atletik di pinggir lapangan, seperti umumnya stadion yang ada di Indonesia. Renovasi besar-besaran, terutama pada bagian tribun penonton telah menghabiskan biaya 9,29 miliar rupiah. Tribun baru di bagian timur, utara, dan selatan akhirnya selesai, tapi hasilnya sangat jauh desain awal yang direncanakan. Tribun penonton yang harusnya menyambung juga dibuat terputus, sehingga tiap sudutnya merupakan lahan kosong. Lintasan atletik masih berupa tanah dan rumput lapangan juga jauh dari standar FIFA. Renovasi lanjutan untuk penyempurnaan lapangan dan tribun kini terus dilakukan demi bisa menjadi kandang Persiku Kudus di Liga 2. Stadion Sangnawaluh Siantar. Stadion Sangnawaluh yang beralamat di Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Siantar ini menjadi markas bagi Persesi. Tidak cuma itu, Stadion Sangnawaluh juga dijadikan tempat olahraga bagi masyarakat Kota Siantar. Namun, kejayaan Stadion Sangnawaluh itu kini jadi kenangan. Revitalisasi yang sempat diworo-worokan ex-Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi tinggal kenangan. Pemerintah Kota Pematang Siantar sudah menghabiskan 20 miliar rupiah anggaran pendapatan belanja daerah, APBD, untuk Stadion Sangnawaluh di Jalan Stadion, Sukadame. Bahkan Gubernur Sumut berencana mengucurkan uang 50 miliar rupiah untuk renovasi. Anggaran yang dihabiskan Dinas PUPR bersumber dari anggaran tahun jamak 2017, 2018, 2019 dan terakhir tahun 2021 yang lalu. Sayangnya, uang sebanyak itu terbuang sia-sia. Kenyataan di lapangan, stadion yang sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu kondisinya memprihatinkan. Banyak fasilitas bermaterial besi hilang dicuri, kemudian rumput di lapangan meninggi dan bangunan stadion mulai rusak parah. Hingga sekarang ini, tak ada kabar apapun soal rencana memperbaiki rupa stadion kebanggaan warga Siantar tersebut. Stadion Barombong. Stadion Barombong Makassar, menjadi salah satu stadion yang tak kunjung selesai dibangun. Padahal, Stadion Barombong sudah mulai dibangun pada tahun 2011. Sudah 12 tahun lamanya Stadion Barombong tak kunjung selesai. Bahkan beberapa bagian tribun stadion sudah ambruk karena tak terurus. Stadion yang berlokasi di dekat Pantai Losari itu didirikan dengan maksud sebagai home base baru untuk tim kebanggaan masyarakat Sulsel, yaitu PSM Makassar. Padahal pembangunan Stadion Barombong sudah lebih dari 50%, dengan total anggaran yang dihabiskan telah mencapai 241 miliar rupiah. Anggaran tersebut diperoleh dari APBD Pemprov Sulsel serta bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun sayangnya, Stadion Barombong yang didirikan dengan kapasitas 40.000 penonton itu justru malah mangkrak karena persoalan sengketa lahan.
Proyek tersebut belum berlanjut karena Pemprov Sulsel dengan PT Goa Makassar Tourism Development, GMTD, belum menemukan kesepakatan terkait serah terima lahan. Stadion 17 Mei. Stadion 17 Mei Banjarmasin merupakan stadion sepak bola kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan, yang juga merupakan markas klub sepak bola PS Barito Putra. Saat ini kondisi stadion yang dibangun pada 17 Mei 1974 kondisinya memprihatinkan. Seperti diketahui Stadion 17 Mei telah direnovasi sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Kapasitas ditambah menjadi 30.000 tempat duduk. Perombakan ini mengiringi keberhasilan Barito Putra yang promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Untuk memenuhi standar yang ditetapkan PSSI, stadion pun dirombak, dan Barito harus mengungsi selama 1 musim ke Stadion Demang Lehman, Martapura. Kini, stadion yang menjadi simbol sepak bola masyarakat Kalsel itu dinilai sudah saatnya untuk direnovasi kembali. Agar Stadion 17 Mei Banjarmasin bisa digunakan lagi sebagai markas PS Barito Putra, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, pada 2024 ini bakal kembali menganggarkan perbaikan stadion sebesar 3 miliar rupiah. Stadion Mato Angin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan pembangunan Stadion Mato Angin tetap lanjut. Meskipun, tender ulang pembangunannya kembali gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi pemenang. Sebelumnya, Stadion Andi Matalata di kawasan Mato Angin ini mulai dibangun atas inisiatif mantan Gubernur Nurdin Abdullah dengan anggaran 1,1 triliun. Namun, penolakan datang dari Dani Pomanto. Dia meminta AMDAL lain proyek Stadion Andi Matalata di kawasan Mato Angin ini dikaji ulang. Stadion Mato Angin rencananya akan direvitalisasi dan sudah dirobohkan namun pembangunannya tidak terrealisasikan hingga sekarang ini. Rencananya, proyek stadion ini akan dijadikan markas atau home base untuk PSM Makassar, namun hingga saat ini tidak ada kabar lanjut mengenai pembangunan Stadion Mato Angin. Nah pemirsa, itulah sederet perkembangan renovasi stadion yang tidak sesuai dengan desain dan harapan. Semoga kedepannya renovasi stadion tersebut bisa selesai sesuai dengan desain dan konsep yang telah dirancang. Cukup sekian ulasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.